Nah, jadi untuk pertemuan kelima ini sampai dengan pertemuan terakhir sih, nanti kita akan membahas tentang metode untuk mencari solusi sistem persamaan tidak linier. Jadi kalau pada pertemuan kedua sampai dengan pertemuan keempat kita bahas tentang metode pencarian solusi sistem persamaan linier. Nah, sekarang kita cari solusi yang untuk persamaan tidak liniernya. Nah, untuk sistem persamaan tak linier ini kita punya bentuk umumnya seperti ini ya. Jadi fx sama dengan 0, di mana kita mau mencari nilai x ya. X ini atau akar, bisa dikatakan akarnya, di mana itu adalah solusinya, yang kita misalkan dengan S. Sedemikian sehingga kalau kita isikan si S ini ke persamaan fx-nya, itu akan sama dengan 0. Jadi memenuhi persamaan tidak linear ini. Nah, untuk persamaan tidak linear ini itu beragam. Jadi nggak hanya satu, seperti persamaan linear kan hanya bentuknya itu X1 tambah X2 tambah X3 misalnya. Atau ada juga yang misalnya X tambah Y tambah Z. Jadi di mana variabel itu punya order tertingginya hanya satu. Nah, sedangkan kalau untuk persamaan tak linear ini, dia beragam. Jadi ada beberapa jenis ya bentuknya. Nah, ini ada tiga ya persamaan tidak linear itu bentuknya. Yang pertama ada persamaan aljabar. Nah, persamaan aljabar ini atau juga umumnya dikenal dengan persamaan polinomial, di mana di sini pangkat tertingginya itu n-nya itu lebih besar sama dengan 2. Jadi kalau untuk yang linear itu hanya sampai sini ya, A1x tambah A0 sama dengan 0. Nah, untuk yang persamaan tak linearnya itu dia minimal pangkat x-nya adalah 2. Nah, untuk selebihnya bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua ada persamaan transenden. Nah, untuk persamaan transenden ini persamaan yang memuat fungsi-fungsi seperti fungsi trigonometri, terus ada juga fungsi logaritma, ada juga fungsi eksponen. Nah, ini contohnya seperti pada poin 1 sama poin 2. Yang poin 1 ini adalah pangkat negatif X tambah sin X sama dengan 0. Terus untuk poin kedua, kita punya persamaan transendensinya ln X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama, ini kita punya fungsi eksponen ya, sama fungsi trigonometri. Untuk yang kedua, kita punya fungsi logaritma natural. Nah, untuk yang ketiga, persamaan campuran, di mana gabungan dari persamaan aljabar sama persamaan transenden. Ini contohnya, X pangkat 2 dikali sin X tambah 3 sama dengan 0. Terus yang poin 2-nya, contohnya X pangkat 3 tambah ln X sama dengan 0. Nah, persamaan ini, baik di aljabar maupun transenden sama campurannya itu, umumnya kalian sudah kenal waktu mata kuliah kalkulus dan sekarang ya aljabar linear dan matriks kalau nggak salah. Nah, ini. Jadi paling nggak sudah familiar dengan fungsi-fungsi ini. Nah, untuk penyelesaian sistem persamaan tak linear ini terbagi ke dalam 2 jenis metode. Yang pertama ada namanya metode tertutup, nanti yang kedua kebalikannya itu metode terbuka. Jadi kita menggunakan 2 jenis metode ini dalam penyelesaian sistem persamaan tak linear pada metode numerik. Nah, ini sifatnya perhitungannya itu iteratif ya, atau berulang. Jadi kita akan menghitungnya berulang-ulang seperti halnya pada metode Gauss-Seidel yang kita melakukan perhitungannya berulang, di mana kita akan berhenti berhitung sampai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nah, untuk metode tertutup ini ada 3 ketentuan ya, saya ringkas. Jadi yang pertama, di sini kita mencari akar ya pada selang tertutup A, B,
Nah, jadi nanti pada metode tertutup kita akan terdapat terdapat selang ya, di mana pada selang tersebut akan ada akar. Nah, di sini minimal 1 buah akar. Nah, untuk yang ketiga, hasilnya akan selalu konvergen, namun relatif lambat dalam mencari akarnya. Jadi, dia sifatnya konvergen, di mana konvergen itu artinya kita menuju ke satu titik ya, satu titik tertentu atau satu nilai angka tertentu. Nah, di sini pasti konvergen. Kenapa dibilang pasti konvergen? Karena kita mainnya berada di selang ya, selang tertutup. Jadi nggak akan keluar dari selang ini. Makanya kita pasti akan menuju satu nilai. Dimana kalau nggak menuju nilai A, berarti kita akan menuju nilai B. Nah, hanya saja dia relatif lamban ya dalam konvergensinya atau menuju ke satu titik tersebut. Untuk metode tertutup ini ada 2. Yang pertama metode bagi 2 ya, atau dikenal juga dengan metode biseksi. Terus yang kedua namanya metode regula falsi. Nah, ini metode regula falsi ini tuh nanti koreksi dari metode biseksi ini. Jadi dia untuk konvergensinya lebih cepat dibanding dengan biseksi ini. Nah, di sini pada metode tertutup kita kan memerlukan selang tertutup ya, A sama B, di mana pada selang ini akan terdapat sebuah akar ya, minimal sebuah akar. Nah, di sini untuk menentukan apakah selang tertutup ini kita terdapat minimal sebuah akar, itu ada ketentuannya, yaitu dengan cara mengeceknya seperti ini, yaitu pada poin pertama kita mengalihkan 2 fungsi ya, FA sama FB. Kalau hasilnya dia negatif atau kurang dari 0, maka dapat dikatakan bahwa pada selang tertutup ini A, B terdapat akar sebanyak bilangan ganjil. Kenapa dikatakan sebanyak bilangan ganjil? Karena kan ini kurang dari 0 ya, berarti kan nilainya lebih ke negatifnya atau ganjilnya. Nah, untuk yang poin kedua, ketentuannya FA kali FB hasilnya positif atau lebih besar dari 0. Nah, ini ada dua kesimpulan kalau kita menemukan hasil seperti ini. Yang pertama itu terdapat akar sebanyak bilangan genap, yaitu positif, dan kedua atau tidak ada akar sama sekali. Jadi ini masih abu-abu. Jadi bisa dikatakan dia punya akar, bisa dikatakan juga dia tidak punya akar. Kalau hasilnya perkalian 2 fungsi ini positif ya, atau lebih besar dari 0. Nah, untuk mensiasatinya biasanya nanti kita akan memperkecil selangnya. Kalau kita ketemu ketika perkalian FA sama B-nya lebih besar dari 0. Nah, ini. Jadi ada yang namanya syarat cukup keberadaan akar. Nah, jadi ketentuan FA kali FB kurang dari 0 ini itu sesuai dengan yang namanya syarat cukup keberadaan akar. Jadi kayak semacam teorema ya yang sudah dibuktikan atau aksioma. Nah, jadi jika kita punya FA kali FB kurang dari 0 dan Fx menerus di dalam selang A, B, maka paling sedikit terdapat 1 buah akar persamaan Fx sama dengan 0 di dalam selang A, B. Nah, ini sesuai dengan syarat cukup keberadaan akar. Nah, syarat ini disebut syarat cukup, bukan syarat perlu ya, sebab meskipun nilai-nilai di ujung selang tidak berbeda tanda, mungkin saja terdapat akar di dalam selang tersebut. Jadi, ada 2 masalah nih yang terjadi karena ketidaktepatan mengambil selang. Jadi yang pertama kita akan menemukan masalah bahwa di dalam selang ini yang kita tetapkan nanti atau yang sudah ditetapkan itu misalnya bisa terdapat lebih dari 1 buah akar ya atau solusi. Namun untuk metode tertutup
kita hanya bisa menemukan minimal satu akar saja atau minimal satu solusi. Jadi akar ini artinya solusinya ya. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya kita mengambil selang A, B, terus tidak memenuhi syarat cukup, yang artinya tadi kalau kita kalikan, dia hasilnya positif nih. Nah, itu kan ada dua kemungkinan, bisa ada akar, bisa juga nggak ada akar, atau nggak ada solusi ya. Nah, di sini kita bisa mensiasatinya dengan cara mempersempit selangnya. Jadi, yang awalnya misalnya selangnya kita punya A, B, bisa kita persempit lagi, misalnya jadi A, C. Jadi, misalnya kita dapat nih, diketahui selangnya 1,3. Nah, ketika kita memasukkan nilai A1, B3 itu ke dalam suatu persamaan, dan ternyata hasil keduanya adalah positif, nah itu jangan langsung menarik kesimpulan bahwa itu tidak ada akar, tapi kalian bisa mensiasatinya dengan cara memperkecil akar tersebut. Jadi yang awalnya misalnya 1,3 ya, 1 sampai 3, kalian bisa memperkecilnya jadi 1 sampai 2, atau jadi 1 sampai dengan 2,5 misalnya, atau dari 1 sampai 1,5, di mana ketika kita memperkecil selang tersebut, kemungkinan ketika kita kalikan si FA-nya sama si FB yang barunya itu hasilnya bisa negatif atau kurang dari 0. Jadi kemungkinan dia bisa aja ada akar, cuman ketutup gitu. Nah, itu bisa kita siasati dengan memperkecil selang tersebut. Nah, terus yang berikutnya untuk yang metode terbuka itu ada 3 ya, saya ringkas, yaitu pertama diperlukan tebakan awal. Jadi kalau tadi metode tertutup kita perlunya selang tertutup, nah kalau terbuka berarti kita hanya perlu tebakan awal saja. Misalnya X0-nya berapa, bisa 0, bisa 1, bisa 2. Nah terus dengan tebakan awal tersebut akan kita gunakan untuk menghitung pada iterasi ke 0 ya, atau iterasi yang awal. Nah, setelah kita dapat iterasi awalnya misalnya Xn, nah hasil Xn ini kita akan gunakan untuk perhitungan selanjutnya, seperti yang Gauss-Seidel ya. Jadi kita udah dapat hasil iterasi 1, nanti hasil iterasi 1 ini kita pakai di iterasi kedua, dan seterusnya, sampai iterasi tersebut berhenti. Nah, untuk metode terbuka itu ada 3, Newton-Raphson atau NR, terus metode secant, sama metode iterasi titik tap. Nah, di sini kita hanya bahas 2, Newton-Raphson sama secant. Untuk yang 3 bisa kalian pelajari secara mandiri, atau bisa mungkin jadi sisipin buat tugas akhir juga bisa kan, misalnya bikin suatu aplikasi dengan menggunakan iterasi titik tetap ini. Jadi ada metode tambahan di aplikasinya. Nah, ini untuk yang pertama kita akan bahas metode bagi 2 atau biseksinya. Jadi prinsipnya dari metode bagi 2 ini adalah, ide awal metode ini adalah metode tabel, di mana area dibagi menjadi n bagian. Hanya saja metode biseksi ini membagi range menjadi 2 bagian. Makanya kan dia dikenal dengan metode bagi 2, karena kita baginya hanya 2 bagian saja. Nah, dari 2 bagian tersebut akan dipilih selang mana yang akan mengandung akar. Kalau yang tidak mengandung berarti dibuang. Nah, hal ini dilakukan secara berulang ya, secara terus-menerus hingga diperoleh solusinya atau akarnya. Nah, ini langkah-langkahnya ya untuk penyelesaian dengan menggunakan metode bagi 2 atau biseksi ini. Yang pertama, tentukan selang. Ini umumnya udah diketahui pada soalnya. Nah, kemudian nanti dari selang yang ditentukan ini kita bisa memeriksa atau mengecek ya tentang syarat kecukupan keberadaan akarnya, yaitu dengan mengalihkan FA kali FB-nya, apakah hasilnya kurang dari 0 atau tidak. Nah, kalau misalnya kurang dari 0, kalian bisa lanjut berhitung ya, tanpa ragu apakah di sana ada akar atau tidak, atau ada solusi atau tidak. Namun kalau misalnya hasil
perkalian kedua fungsi FA sama FB ini ternyata positif, itu kalian bisa baru ragu ya, jadi jangan lanjut berhitung dulu. Jadi di sini kalian harus mencoba mensiasatinya dengan mempersempit akar tersebut, selang tersebut ya, apakah nanti setelah memperkecil selang akan terdapat akarnya atau tidak. Jadi kalau misalnya di sini hasilnya lebih besar dari 0, itu berarti ada kerjaan tambahan ya. Jadi kita harus mengecek bahwa dengan mempersempit selang ini, AB ini, apakah nanti hasilnya akan kurang dari 0 atau tidak gitu. Kalau misalnya sudah dipersempit semua ya, peluang yang ada dari selang A, B ini ternyata hasilnya tetap semuanya positif, ya berarti bisa disimpulkan bahwa keberadaan akarnya itu tidak ada. Nah, yang kedua, kita hitung nilai tengah C ya. Di mana rumus untuk metode bagi dua ini cukup sederhana, jadi kita hanya menjumlahkan A sama B-nya baru kita bagi dua. Itu buat dapat nilai C-nya. Nah, selanjutnya kan setelah kita hitung C-nya, ini akan terbagi dua selang baru ya, yaitu ada selang A, C sama selang C, B. Di mana kita bisa menentukan selang barunya A, C atau C, B itu dengan cara seperti ini. Yaitu jika FA dikali FC-nya kurang dari 0, maka selang barunya adalah AC. Namun sebaliknya, kalau dia lebih besar dari 0, maka selang barunya adalah C, B. Atau kalian bisa lihat tandanya ya. Jadi kalau misalnya FA, FC tandanya sama, berarti kita pakai selang barunya yang CB. Tapi kalau CB yang sama tandanya berarti yang kita pakai yang AC. Jadi bisa dilihat positif negatifnya dari tandanya. Nah, ini secara bagiannya ya. Jadi kita punya selang tertutup A, B, di mana kita dari selang ini kita cari nilai C, yang nilai C inilah nanti merupakan solusinya, solusi akarnya. Nah, kemudian setelah kita hitung nilai C ini akan terbagi dua buah selang yang baru, yaitu A sama C sama B. Nah, dari dua selang baru ini kita akan mengecek atau memeriksa mana yang akan kita pakai, yaitu dengan cara mengalihkan FA kali FC-nya, apakah dia kurang dari 0 atau tidak. Kalau iya, berarti selang barunya AB-nya ini kita ganti dengan A, C. Nah, ini artinya A-nya tetap, yang berubah adalah nilai B-nya, diganti dengan C-nya. Nah, kalau misalnya dikalikan FA kali FC-nya ternyata tidak kurang dari 0, maka si A, B ini diganti dengan C, B, di mana yang berubah di sini adalah A-nya ya. A-nya diganti dengan nilai C-nya, dan B-nya adalah tetap. Nah, itu. Nah, di sini kondisi terasi berhenti dapat dipilih salah satu ya dari 3 kriteria di bawah ini. Yang pertama, iterasi berhenti jika lebar selangnya atau absolut dari pengurangan A sama B-nya adalah kurang dari epsilon, di mana epsilon ini adalah nilai toleransi lebar selang yang mengurung akar atau yang sudah ditentukan ya nanti di soalnya. Terus yang kedua, iterasi berhenti jika nilai fungsi hampiran FC-nya sama dengan 0. Nah, FC sama dengan 0 ini bukan berarti nilainya 0 persis, ya maksudnya 0 bulat, tapi bisa juga menghampiri nilai 0. Jadi 0 sekecil mungkin, jadi kayak misalnya 10 pangkat minus 10 atau 10 pangkat minus 5 ya, 5, 6, 7 misalnya. Jadi kan kecil banget dan itu menuju ke 0 ya. Jadi fungsi hampirannya. Nah, terus yang ketiga, iterasi berhenti jika, nah ini perbandingan C baru dikurangi C lama dibagi C barunya ini dengan tanda absolutnya dikalikan 100% kurang dari galat relatif hampiran yang diinginkannya. Nah, untuk yang metode bagi dua, kita gunakan kondisi terasi itu poin 1. Nah, untuk regular Volsi, umumnya kita gunakan yang poin 2.
Untuk yang ketiga ini nanti umumnya digunakan untuk metode yang terbuka. Jadi ini untuk yang biseksi, ini untuk yang regula falsi, dan ini untuk yang nanti untuk metode terbukanya, yaitu yang Newton-Raphson, atau yang sekansnya. Nah, terus untuk metode bagi dua ini ada spesial ya, jadi kita bisa mengetahui perkiraan iterasi yang akan kita lakukan. Jadi sebelum kita berhitung, kita udah bisa tahu nih, nebak berapa kali kita melakukan perhitungan. Nah, ini dengan rumusnya seperti itu, dengan menggunakan rumus ini, yaitu R lebih besar dari ln tanda mutlak B dikurangin A dikurangi ln epsilon dibagi dengan ln 2. Nah, ini ln tanda mutlak ya, berarti pengurangan B kurangan ini selalu positif, tapi ketika dilonkannya belum tentu positif ya. Nah, ini dikurangi dengan ln epsilon. Nah, ln epsilon ini nanti batas toleransi yang ditentukan pada soal. Dibagi dengan ln 2. Nah, ln 2 ini adalah udah ketentuan rumusnya, karena di sini kan metode bagi dua ya, jadi dia menggunakan sininya dibagi dengan ln 2. Nah, jadi nanti kita menggunakan bantuan kalkulator ya untuk menghitung nilai ln ini, karena nggak mungkin dihitung secara manual ya kalau untuk nilai ln. Ln epsilon itu ln sama eksponen itu biasanya nggak bisa dihitung manual, harus menggunakan bantuan misalnya kalkulator. Nah, ini sebagai ilustrasi, dengan menggunakan metode biseksi, tentukan salah satu akar persamaan berikut, yaitu x kuadrat dikurangi 6x tambah 5 sama dengan 0 dengan selang 3 sampai dengan 6 ya, atau 3,6 dengan batas toleransinya adalah 0,3. Nah, kita perhatikan bahwa ini kan merupakan persamaan kuadrat ya, di mana x pangkat tertingginya adalah 2 atau order tertingginya adalah 2. Nah, kalau pada metode analitik biasa, kita bisa cepat menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan menggunakan pemfaktoran ya, atau juga bisa persamaan kuadrat sempurna atau yang lainnya, rumus ABC misalnya. Nah, ini kita bisa dengan cara umumnya ya menggunakan pemfaktoran, di mana kalau kita memfaktorkan x kuadrat dikurang 6x tambah 5 ini, kita akan menghasilkan 2 buah akar ya. Kayak misalnya x kuadrat min 6x tambah 5 sama dengan 0. Sini kita akan menghasilkan 2 buah akar atau 2 solusi, di mana masing-masing x-nya itu ada 5, ada 1. Nah, ini kan berarti negatif ya. Jadi x-nya ada 5 dan ada juga x-nya 1. Nah, ini. Jadi ada 2 akar ya, ada 2 solusi untuk persamaan ini. Nah, namun kalau metode tertutup kan tadi dibilangnya hanya ada salah satu akar saja ya yang akan kita temukan. Nah, berarti kalau nggak 5, 1. Hanya saja kalau kita lihat dari selangnya, di sini adalah 3 sampai 6. Nah, dari 2 akar ini yang kemungkinan akar ya, salah satu akar yang akan kita temukan adalah yang ini ya. Kenapa yang ini bisa kita lihat kan di sini selangnya, dia 3, 6. Nah, ini kan 1, berarti kan di luar selang ya. Jadi kemungkinan yang ini. Nah, ini nanti kita cek apakah benar nanti dia akan nilai C-nya akan menuju ke angka 5 ini atau tidak. Nah, ini berarti untuk yang awal, kalau dari sini sih udah kelihatan ada ya, tapi kita mengikuti prosedur di mana kita cek bahwa apakah syarat cukupnya itu terpenuhi atau tidak. Itu kita mengalihkan FA kali FB apakah negatif atau tidak. Nah, ini selangnya 3 sampai 6, artinya nilai A-nya 3 dan nilai B-nya adalah 6. Nah, ini A-nya 3 kita masukkan ke dalam persamaan atau ke dalam fungsinya. Nah, didapatkan nilai fungsinya adalah untuk 3 A-nya
sama dengan negatif 4, sedangkan untuk ini B ya, B-nya 6 adalah 5. Nah, kita kalikan kedua nilai fungsi ini A sama B-nya, kita peroleh negatif 20 ya, negatif 20 berarti dia kurang dari 0 atau negatif isinya. Karena negatif hasil perkalian nilai FA sama FB-nya, maka syarat cukupnya terpenuhi, di mana berarti terdapat minimal sebuah akar ya, dalam selang 36 ini. Nah, selanjutnya, nah ini kita bisa memperkirakan iterasi yang akan kita lakukan, yaitu dengan rumusnya ini memasukkan nilai B sama A sama epsilon-nya. Jadi R lebih besar dari ln, ini tanda mutlak, B dikurangi A-nya, berarti tadi 3 sampai 6 ya, berarti ini bisa 3 kurang 6 atau 6 kurang 3 sama aja, karena kan di sini ada tanda mutlak ya, jadi akan selalu positif hasilnya. Dikurangi dengan ln epsilon-nya itu 0,3, batas toleransi yang ditentukannya tadi, dibagi dengan ln 2 ketetapan pada rumusnya. Nah ini, maka iterasinya akan lebih besar dari 1,098, ini hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan kalkulator untuk ln 3, dikurangi sama ln 0,3 itu negatif 1,203. Dibagi dengan ln 2-nya itu 0,693. Maka kita peroleh perkiraan iterasinya itu akan lebih besar dari 3,32 atau dibutuhkan minimal 4 kali iterasi. Itu dihitungnya dari mulai iterasi ke 0 sampai dengan iterasi ke ketiga. Jadi kan ada 4 kali ya, 0, 1, 2, dan 3. Nah, pertama berarti kita lakukan iterasi yang awal, yaitu iterasi 0. Nah, A-nya berarti 3, B-nya 6, AB-nya ini masih kita pakai yang selang awal ya. Nah, untuk mendapatkan nilai C-nya, maka kita masukkan ke rumus A plus B bagi 2-nya, yaitu berarti 3 tambah 6 bagi 2 itu 4,5, yang kemudian kita masukkan ke dalam persamaannya atau fungsinya, itu yang tadi X kuadrat min 6X tambah 5 ya. Nah ini kita dapat masing-masing A, C, B-nya nilai fungsinya adalah, untuk A-nya 3 kita dapat nilai fungsinya negatif 4, untuk C-nya 4,5 kita dapat nilai fungsinya adalah negatif 1,75, untuk yang B-nya berarti kita dapat nilai fungsi B-nya adalah 5. Nah, ini kemudian baru kita cari selang barunya. Nah, selang barunya ini, kan tadi ada ketentuan di bawah ini nih. FA kali FC kurang dari 0, maka selang barunya A, C. FC kali FB kurang dari 0, maka selang barunya adalah C, B. Nah, ini bisa kita lihat juga dari tandanya ya. Kalau misalnya sama, berarti yang kita pakai yang berbeda. Nih, di sini kan sama, berarti kita nggak pakai selang barunya AC. Melainkan kita pakai yang tandanya berbeda. Ini negatif, ini positif. Berarti kita pakai selang barunya adalah C dan B. C dan B. Didapat selang barunya itu C sama B, maka kita hitung lebar selang yang barunya. Ini C sama B, berarti C-nya 4,5, B-nya adalah 6, berarti 6 dikurangi 4,5 itu 1,5. Ini pakai tanda mutlak ya kita menghitungnya. Jadi mau dibalik C kurangi B juga nggak masalah, maupun B dikurangi C. Nah, setelah itu kan tadi baru iterasi awal tuh 0. Nah, karena si lebar selang itu masih lebih besar dari 0,3 ya, ketentuan batas toleransinya, maka kita hitung kembali untuk iterasi berikutnya, itu iterasi 1 di sini. Nah, iterasi 1 ini kita gunakan selang A, B-nya itu yang baru. Yang ini, yang sebelumnya perhitungan pada iterasi ke 0 atau awalnya C sama B. Nah, di sini yang berubah kan yang A ya, karena sini selang barunya kan C sama B. Berarti yang nilai A ini kalian ganti sama nilai C-nya. Nah, nilai C-nya itu mana? Nilai C pada iterasi sebelumnya. Nah, ini nih, 4,5
Untuk yang B-nya tetap 6, terus kalian jumlahkan dan kalian bagi 2, itu dapat 5,25. Nah, terus selanjutnya kalian hitung lagi untuk nilai fungsi masing-masingnya. Nah, ini didapat, kalau untuk yang A sama B-nya sih nggak perlu dihitung kembali ya, karena kita udah punya di perhitungan sebelumnya, tinggal kita turunkan saja. Nah, ini. Kan ini tadi A-nya jadi C kan, maka kita gunakan nilai fungsi yang A-nya ini yang punya C yang sebelumnya. Ini negatif 1,75. Nah, terus kalau yang B-nya sama kan, masih sama. Jadi kita turunkan yang sudah kita hitung sebelumnya, itu 5. Nah, FC-nya ini baru yang kita hitung baru, karena kan kita dapatnya penjumlahannya baru ya, dengan A sama B-nya. A yang baru sama B yang lama. Jadi kita dapat C baru, nah itu baru kita hitung nilai fungsi untuk FC-nya. Itu dapat 1,063. Nah, dilihat dari tandanya yang berbeda itu yang AC kan, makanya kita gunain selang barunya yang A, C. Nah, selang barunya A, C, berarti kita hitung lebar selangnya yang pengurangan A sama C-nya. Yaitu 4,5 sama 525, itu dapat 0,75. Ini masih lebih besar dari 0,3, maka kita hitung kembali dengan selang baru pada iterasi 1 untuk menghitung iterasi kedua. Nah, untuk iterasi kedua berarti yang diganti sini berubah si B ya, B-nya jadi C. Nah, A-nya tetap. A-nya tetap itu A yang pada iterasi pertama, bukan iterasi yang 0 ya. Jadi menggunakan iterasi yang sebelumnya. Berarti ini A-nya tetapnya jadi 4,5, masih 4,5, sama masih iterasi 1 ya, sama dengan iterasi 1. Yang berubah yang B-nya, yaitu diganti C-nya. Nah, C-nya ini kita pakai yang sebelumnya, itu 5,25. Dijumlahkan kembali, bagi 2 dapat 4,875. Hitung lagi masing-masing FA, FC, dan FB-nya. Perhatikan kembali perbedaan tandanya. Kalau sama, berarti kita nggak pakai, itu untuk selang baru. Yang berbeda yang kita pakai, ini berarti C sama B. C yang B yang baru, kita cek lagi selisihnya untuk menghitung lebar selangnya, yaitu 525 sama 4875. Hasilnya 0,375. Ini masih lebih besar ya. Nah, berarti terakhir ini yang iterasi ketiga kita ganti, ini yang berubah A ya. A-nya jadi C. Nah, ini berarti A ubah jadi C, jadi kita pakai C yang sebelumnya pada iterasi kedua. Masukkan ke sini. Nah, untuk yang B-nya masih kita pakai yang sama pada iterasi kedua. Terus baru kita hitung yang C-nya. Nah, dapat sama lagi kita hitung untuk nilai fungsinya. Lihat lagi perbedaan tandanya. Nah, dapatlah selang baru ya, yaitu A, C, karena yang beda tanda ini, A sama C-nya. Nah, selisihnya kita lihat, hitung lagi lebar selang A sama C-nya, 5,063 sama 4,875. Berarti kita dapat yang barunya adalah 0,188 ya, ini udah kurang dari 0,3. Jadi kita terhenti sampai di sini untuk perhitungannya. Dan ini sesuai ya dengan perkiraan iterasi yang kita hitung sebelumnya, yang ini. Jadi kita akan menghitung minimal 4 kali iterasi, di mana dimulai dari iterasi ke-0 sampai iterasi ketiga. Dan ini kita hitung sesuai dengan perkiraan iterasinya. Jadi kita dilihat dari tabelnya, kita peroleh ya, atau iterasi akan berhenti pada baris keempat untuk iterasi ketiga dengan nilai akarnya atau X-nya ya sama dengan C, yaitu 5,063, di mana FC-nya adalah 0,256. Dan galatnya atau lebar selangnya ini sudah kurang dari batas toleransi yang ditentukan pada soalnya, yaitu 0,188. Nah, seperti ini. Ini hasil dari metode bagi 2. Nah, ini ntar ada latihannya, kita akan coba. Nah, sebelumnya untuk ini ada yang ditanyakan terlebih dahulu buat metode bagi 2-nya atau biseksinya. Kalau tidak, saya akan lanjut ke
metode regula falsi ya. Nah, metode regula falsi ini kan masih lanjutan dari metode bagi dua. Jadi masih sama-sama metode tertutup